Waalaikumsalam Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan kita tentang P5 atau PPRA ya. Project Profil Pelajar Pancasila. Nanti kita akan mengadakan kegiatan suara demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS, dan ini akan kita laksanakan. Siap semua ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa bertemu dengan para siswa semuanya ya yang ada di SMP Mujahadah Public School. Hari ini kita akan melakukan kegiatan, yaitu merencanakan terkait dengan kegiatan P5, yaitu Project Profil Pelajar Pancasila. Nah, kita akan mengambil tema. Temanya apa? Suara demokrasi. Nah, topiknya apa? Pemilihan ketua OSIS ya. Tentunya dalam pemilihan ketua OSIS ya, itu harus dibuat informator. Informator itu nanti yang akan memilih calon ketua OSIS. Ketua OSIS itu nanti ada si A, si B, si C, seperti itu. Nah, ini akan kita sosialisasikan bagaimana sistem dan teknis pemilihan dalam pemilu ya secara umum. Ini akan kita sosialisasikan melalui komisi ya, pemilihan umum ya. Nanti akan kita lihat. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dilihat ya, untuk bagaimana toh menjadi seorang pemilih atau pemungut suara dalam pemilu. Jadi langsung, umum dan bebas dan rahasia. Nah, ini perlu saya sosialisasikan kenapa? Supaya nanti dalam pemilihan ketua OSIS itu nanti berjalan dengan baik sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Paham ya? Sekarang kita saksikan ya. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilu 2019. Informasi ini penting disimak setiap KPPS sebagai panduan teknis dalam tugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilu 2019. Tahap sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 hari sebelum hari pemungutan suara. 2. KPPS menyampaikan formulir model C6 KPU paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika terdapat pemilih terdaftar yang sudah meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, atau tidak dapat ditemui, harus dicatat dalam keterangan formulir model C6 KPU yang tidak terdistribusi. Selanjutnya wajib dikembalikan ke BPS serta dicatat ke dalam berita acara modul BA C6 KPU. 3. KPPS mendirikan TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan memperhatikan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter sesuai kondisi tempat. Bagian pintu masuk dan keluar TPS harus memiliki akses yang baik bagi pemilih, terutama pemilih lanjut usia dan penyandang disabilitas. Untuk TPS di ruang terbuka diberi perlindungan terhadap panas matahari dan pada bagian belakang bilik diberi perlindungan untuk menjaga kerahasiaan pemilih dan pemilih. 4. KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara diterima KPPS dari PPS. Perlengkapan TPS terdiri dari perlengkapan dalam kotak suara dan perlengkapan luar kotak suara. Perlengkapan TPS yang berada di luar kotak suara antara lain Jadi sebelum pemilihan itu juga ada yang namanya perlengkapan yang harus dipenuhi untuk kotak suara, bilik suara, tanda pengenal, ya, label rekat,
ganti perangkatnya ada nanti dalam pemilihan ketua OSIS. Ya, selanjutnya ya. Formulir di antaranya perlengkapan TPS yang berada di dalam kotak suara antara lain tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota TPS sudah berada di TPS selama kurangnya pukul 6 waktu setempat dan melakukan persiapan di antaranya memeriksa TPS, peralatan, dan Pemilu nanti nyoblos di TPS mana? Wah, saya golput saja lah, kurang paham dengan pemilu. Loh kok gitu? Kita harus gunakan hak pilih kita dalam pemilu. Kalau kurang paham apa itu pemilu, sekarang tidak ada alasan lagi karena sudah ada rumah pintar pemilu. Apa sih rumah pintar pemilu? Rumah pintar pemilu adalah usaha pendidikan dan informasi tentang pemilu. Rumah ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengerti apa itu politik, demokrasi, dan pemilu. Rumah pintar pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rumah pintar pemilu mulai diresmikan tahun 2015 sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Nah, rumah pintar pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu. Masyarakat yang berkunjung ke rumah pintar pemilu bisa belajar sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955. Kita juga bisa belajar soal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Pengunjung bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik yang dibuat oleh Rumah Pintar Pemilu. Sejumlah aktivitas Rumah Pintar Pemilu antara lain kursus kepemiluan, riset kepemiluan, diskusi kepemiluan, relawan demokrasi, kalender event. Salah satu kegiatan rutin Rumah Pintar Pemilih adalah Bulan Pendidikan Pemilih. Lomba kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu kerap melakukan lomba yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari lomba pidato. أقلي حياتك ما بتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرك سبينا ويفكر اسمع كلام وتفائل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك